PSIS Semarang dikabarkan datangkan Shane Petenema di putaran kedua. Ini kata CEO Yoyo Sukawi. PSIS Semarang wajib berbenah di putaran kedua Liga 1 2022. Kondisi jeblok di beberapa lini membuat PSIS Semarang finish di posisi 11 klasemen hingga putaran pertama Liga 1 2022-2023 selesai. Sosok Shane Petenema pernah disebut masuk dalam skema permainan PSIS Semarang. Ketertarikan pemain keturunan Semarang ini tak mustahil Shane Petenema bergabung ke PSIS di putaran kedua. Manajemen PSIS Semarang sempat menyatakan ketertarikan dengan Petenema untuk bergabung dengan PSIS Semarang. Jika benar, Petenema bisa mendukung permainan Taisei Merukawa dan Carlos Fortes. Petenema juga bisa membuat pertahanan Maher Jenar lebih solid. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi punya niat merekrut pemain naturalisasi Shane Petenema. Hal itu diungkapkan saat rapat dengar pendapat bersama PSSI dan Kemenpora di Komisi 10 DPR RI Jakarta Selasa, 8 November 2022. Anggota Komisi 10 DPR RI juga pemilik klub PSIS Semarang, Yoyo Sukawi turut menyetujui agar proses naturalisasi Shane Petenema bisa terus dilanjutkan. Saya sangat mendukung, nampaknya pilihan tim pelatih tidak salah. Ini memenuhi banyak kriteria, teknik yang bagus, umur muda, wajahnya ganteng juga. Jadi tidak salah, luar biasa, kata Yoyo. Dalam kesempatan tersebut, Yoyo turut memuji pemain kelahiran Belanda 20 tahun silam itu. Bahkan, Yoyo berkelakar bahwa dirinya tertarik untuk bisa membayang Shane guna memperkuat PSIS Semarang. Namun harga yang menurutnya tinggi sesuai dengan kualitasnya membuat Yoyo urung melakukan niatnya itu. Artinya, saya ingin sampaikan bahwa pemain ini kualitasnya berada di tingkatan yang berbeda dengan pemain lokal kita, ucap Yoyo. Selain memberikan persetujuan proses naturalisasi Shane Petenema, Yoyo juga memberikan apresiasi terhadap kerjasama antara PSSI dan Kemenpora yang tetap memikirkan prestasi timnas Indonesia di tengah kesulitan dan kesibukan menyusun aturan sepak bola yang lebih baik. Kami juga apresiasi kerjasama yang solid antara Kemenpora dengan cabur dalam hal ini sepak bola, yakni PSSI walaupun sedang diterpa musibah dan Kemenpora dan PSSI itu tergabung dalam tim task force yang disibukkan dalam penyusunan aturan-aturan untuk pertandingan sepak bola tanah air, jelas Yoyo. Namun, Kemenpora dan PSSI tetap komitmen dalam mempersiapkan cabur sepak bola untuk berprestasi di kancah internasional, tutur Yoyo. Namun proses Shane Petenema diharapkan bisa rampung sesegera mungkin guna bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 20 Desember mendatang. Selain mendapatkan persetujuan Komisi 10, Shane juga mendapatkan restu dari Komisi 3. Proses selanjutnya, Shane akan hadir dalam rapat paripurna, mendapatkan SK Presiden hingga akhir pengambilan sumpah sebagai WNI. Timnas Indonesia gagal menang, Asnawi Mangkualam jadi bulan-bulanan di Twitter. Asnawi Mangkualam jadi bulan-bulanan di Twitter gegara hasil Timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022 yang berakhir dengan skor 1-1. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 29 Desember 2022, Timnas Indonesia gagal meraih podium penuh di penyisian grup A Piala AFF 2022. Kemenangan yang sudah ada di depan mata melawan 10 pemain Thailand menjadi sirna buntut kesalahan Asnawi Mangkualam. 2 gol pada laga tersebut tercipta pada babak kedua. Pada menit 49, Maklok membuka keunggulan Timnas Indonesia lewat eksekusi penalti. Penalti tersebut didapat setelah pemain Thailand tertangkap wasit handball di area kotak terlarang. Maklok yang ditunjuk sebagai Algojo mengeksekusi bola dengan tenang, hanya dengan satu langkah. Sepakannya mengarah ke tengah, mengecoh kiper Thailand yang jatuh ke kanan. Pemain Indonesia makin di atas angin setelah pemain Thailand Sandrawat dan Bir diusir wasit menit 62 akibat pelanggaran kerasnya. Tetapi sayangnya keunggulan pemain ini tak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Gawang Timnas Indonesia malah kebobolan di menit ke-79. Petaka itu bermula dari back pass Asnawi Mangkualam yang terlalu pelan. Alhasil bola berhasil direbut pemain Thailand. Hanya dengan 1-2 sentuhan, pemain Thailand mengkonversinya menjadi gol. Tendangan Sarah Joven dari luar kotak penalti membentur kaki Ricky Kambuaya. Arah bola pun bertolak membuat kiper Nadio Argawinata mati langkah.
Hingga wasit meniup peluit panjang, laga Timnas Indonesia versus Thailand berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil itu membuat Timnas Indonesia gagal memutus rekor kekalahan dari Thailand. Di jagat Twitter, netizen meluapkan kekesalannya terhadap Asnawi Mangkualam. Pemain bernomor punggung 14 itu menjadi kambing hitam atas kegagalan Timnas Indonesia. Andai backpass Asnawi tak direbut pemain Thailand, mungkin hasil pertandingan akan berkata lain. Pantauan Tribun Kaltim.co, Kamis 29 Desember 2022 malam, nama Asnawi langsung menempati trending teratas Twitter.